من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, sesepuh dan penesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertemuan kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan asy-syafa'atul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma illadzina balaghu minna sallallahu sayyidina wa sanadina wa andatina wa andatina lillahi wa sallallahu wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa summa ila ruhi rahmatullah subhanahu wa ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf Syekh Ubaidillah bin Muhammad Yusuf ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddatina wa amamina wa amatina wa sallallahu wa khalatina wa banaina wa banatina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab ke-98. Bab istihbabil dhihabi ilal aidi, utawi iki kubab istihbabi ad-dhihabi kesunahani budal ilal aidi maring nglakoni salat Id hari raya, wa iyadatil maridi lan nyambangi wong loro, sunnah nyambangi wong loro, wal haji lan haji, wal ghazwi dan peperangan, wal janazati lan salat jenazah, wa nahwiha lan sepadane kabeh in iyadatul marid ila akhirih. Oleh budale iku min torikin saking dalan, warruju'i min torikin akhor lan balik, min torikin akhor saking dalan kang liya. Apa tujuane? Litaksiri mawadihil ibadati, krono arahe ngakihaken pira-pira panggonan ibadah. Jadi bab ini menerangkan disunnahkan melakukan sholat hari raya, nyambangi wong loro, haji, peperangan, sholat jenazah dan sebagainya. Intinya berangkatnya dan pulangnya menempuh jalan yang lain. Umpama panjenengan sholat Aid mau melakukan di Sunan Ampel, sampai berangkatnya lewat yang lebih jauh dari rumah ke tempat ini, lebih jauh. Nanti pulangnya lewat jalan beda.
tidak kembali melewati tempat jalan tadi itu. Jadi berangkatnya dengan jalan yang lebih jauh, nyampainya ke tempat ibadah, pulangnya lewat jalan lain, tidak lewat belakang lagi, tapi lewat jalan lain yang sekiranya lebih pendek. Jadi panjenengan nanti hari raya atau sholat hari Jumat, maka di sini ada kata-kata wanahwiha dan sesamanya ibadah. Umpama panjenengan mau berangkat sholat Jumat dari rumah, mestinya disunahkan melewati jalan yang agak jauh, nyampainya ke sini, kemudian pulangnya lewat jalan lain sebelah timur katakan. Kecuali sepeda motornya panjenengan ada di sana, jadi disunahkan aja. Tujuannya karena berangkat itu sebelum sampai di masjid, langkah demi langkah sudah dianggap ibadah. Makanya di sini dianjurkan melewati jalan yang lebih jauh nyampainya ke tempat tujuan, tempat ibadah, biar langkah demi langkahnya ja'lut tawil lidhihabi liyaksurat thawabu, menjadikan tempat yang lebih jauh ketika berangkat beribadah ke tempat tujuan seperti Masjid Ampel, sholat Jumat, mau ngaji, berangkat itu bagi yang perjalan kaki atau pakai sepeda motor pun juga berangkatnya dan pulangnya disunahkan dengan jalan yang lain. Tentunya berangkatnya itu lebih sebab seperti disampaikan tadi, langkah demi langkah itu bernilai ibadah. Lek jalan kaki, ditanya oleh anak-anak nomor, lek pakai sepeda motor Pak, langkahnya piro? Kalau pakai sepeda motor, ya dikiaskan kepada jalan kaki, dan tentunya menggunakan bensin, pakai bahan bakar dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang al-Aid. Apa Aid itu? Idul, hari raya, gampangnya begitu. Padahal Idul itu apa? Idul Fitri contohnya adalah Idul Islamiyun yakunu fil yaumil awal min syahri Syawal. Tanggal 1 bulan Syawal kita berhari raya, atau tanggal 10 Dzulhijjah kita berhari raya. Kenapa dikatakan Aid? Ada yaudu bisa mana aidan, aidun dan sebagainya. Karena bisa dinyatakan sebagai Idul itu kembali kepada Allah, kemudian Fitri menjadi suci. Idul Fitri menjadi suci. Kenapa? Karena ada kata-kata Ramadan. Ramadan itu adalah membakar. Jadi dosa-dosa panjenengan ketika bulan Ramadan dibakar oleh Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan pada bulan Ramadan, itu bisa membakar dosa-dosa kita. Jadi kalau panjenengan masih ingat bahwa 10 pertama bulan Ramadan, 10 kedua, 10 ketiga, 10 pertama Allah memberikan jaminan kepada orang yang berpuasa. Jaminnya apa? Mendapatkan rahmatun. 10 pertama. Apa rahmat itu? Adalah kasih sayang, di mana di syarahnya itu dinyatakan barang siapa yang mendapatkan kasih sayang pada bulan Ramadan itu, Nabi menyatakan dalam dinyatakan la yu'adzibuhu abadan, orang itu tidak akan disiksa selamanya. 10 berikutnya maghfiratun, mendapatkan pengampunan. 10 terakhir idkun minan niran, adalah dimerdekakan dari api neraka. Mulai ketika tanggal 1 Syawal panjenengan dikatakan idun, kembali kepada Allah.
atau kembali kepada fitrah kita seperti halnya kita baru dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ada yang mengatakan man qama Ramadan, ada yang mengatakan man shoma Ramadan, kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu, maka orang itu yang berpuasa pada bulan Ramadan pada hari raya bagaikan bayi yang baru dilahirkan, maka dikatakan haidun. Ini sebetulnya tidak banyak menjelaskan tentang Ramadan, akan tetapi di sini karena babnya adalah bab idul hari raya atau kembali kepada Allah, maka sedikit kita singgung karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sambutlah bulan Ramadan dengan senang hati. Saking besarnya pahala bulan Ramadan dan ibadah yang dikerjakan di dalamnya, Rasulullah menyatakan man fariha biduhuri Ramadan, barang siapa senang menyambut bulan Ramadan, maka dinyatakan jasadnya haram dari api neraka. Senangnya kenapa? Karena ibadah, bukan senangnya karena ya Allah kalau bulan Ramadan dagangan saya laku, dagangan baju, dagangan masakan jadi, senang saya. Berarti bukan senang yang seperti itu. Orang yang dijamin merdeka atau bebas dari api neraka itu adalah orang yang senang ketika menyambut Ramadan karena di dalamnya berlipat gandanya ibadah, bukan karena dagangannya lebih laris, dagangan pelanggannya lebih banyak, bukan seperti itu. Oke, itu nanti kita bahas menjelang Ramadan. Sekarang masih bulan Rajab. Yang kedua adalah iyadatul maridi, nyambangi wong loro. Pak Ibu, nyambangi wong loro itu di sini dinyatakan sunnah Bapak Ibu. Apa sunnah? Ya lek nyambangi oleh ganjaran. Kalau kak nyambangi oleh ganjaran, tapi keluarga yang sakit nanya-nanya, kenapa ya orang ini loh berada satu pagar dengan kita, kok kak nyambangi? Ono opo, salah apa saya? Jadi kalau memang ketika kita tidak nyambangi orang sakit sebelah atau teman kita ketika sakit kita nggak nyambangi, timbul satu perasaan dari keluarga orang yang sakit itu, padahal kemarin ketika bapaknya sakit saya nyambangi loh, tapi ketika saya yang sakit kenapa dia tidak menyambangi? Jangan-jangan saya punya salah kepada dia sehingga dia tidak nyambangi. Nah kalau terjadi semacam itu, nyambangi orang sakit itu hukumnya wajib. Karena namanya ada hukum, ada kejadian yang aridi. Aridi itu maksudnya menimbulkan suatu perasaan bagi keluarga yang kena musibah sakit itu, kok tidak nyambung badan dekat ya? Kenapa ya? Akhirnya orang nyambangi orang sakit akhirnya menjadi wajib. Di sini memang ada yang mengatakan ada yang fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan nyambangi orang sakit, menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu ain. Walhasil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila keluarga, tetangga kita, famili kita ada yang sakit, ya perwakilan dari satu di antara keluarga yang ada itu sebaiknya nyambangi, menjenguk, melihat, menanyakan, bertanya tentang apa yang dikeluhkan dan apa yang atau penjelasan sebagainya terkait dengan sakit itu. Selanjutnya iyadatul marid itu mendoakan semoga cepat sembuh. Hadis Nabi atau Nabi Muhammad SAW menyatakan, innal muslima idza 'ada akhul muslimah lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Apabila ada orang Islam, kita tentunya nyambangi, menjenguk orang yang sakit, maka lam yazal fi khurfatil jannati, maka orang itu bagaikan memetik buah di surga hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumah. Barang siapa atau orang muslim yang menjenguk atau nyambangi orang sakit, maka dia diibaratkan orang yang memetik buah surga sampai dia pulang. Tapi jangan lama-lama Pak.
Nanti ada ketentuan orang yang nyambangi orang sakit itu nanyanya jangan terlalu banyak, tapi disunahkan nanya. Sakit apa mbak? Sakit apa bu? Pak? Ini dijawab bla ini. Udah, semoga cepat sembuh aja. Tidak ada yang namanya penyakit, tidak ada obat yang nggak ada bahwa karena Allah itu menurunkan penyakit plus obatnya. Sampai begitu. Kemudian mohon maaf ketika panjenengan nyambang orang sakit, umpama sakitnya kakinya si pasien itu kena kencing manis. Sambil yang nyambangi jangan cerita orang, Pak tetangga kita kemarin lu diamputasi sikilnya, utama sepaneng yang sakit. Jangan cerita tentang hal-hal yang lebih parah daripada penyakit yang ada yang diderita. Malah harus dibesarkan hatinya. Wah, mau kecil Pak, ini sebelah kita loh yang sakit lebih parah dari sembuh insya Allah. Seperti itu. Jangan malah cerita malah tetangga kita loh sampai kakinya diamputasi. Ndredeg malah orang yang sakit untuk tambah parah, gulanya memuncak. Sampai jangan cerita gitu. Jadi kalau nyambang orang sakit itu satu jangan banyak nanya, tapi disunahkan nanya. Kalau diperbolehkan oleh dokter sunnah memegang dahinya ini sakit apa dan lain sebagainya. Udah jangan terlalu banyak nanya, terangkan semua. Dan dianjurkan jangan terlalu lama nyambang wong loro itu. Mulai jam 7 sampai jam 2 gak mulai. Jadi kenapa? Karena orang yang sakit itu butuh istirahat, butuh untuk tidur. Jangan-jangan dengan dikunjungi itu malah pasiennya tidak bisa istirahat. Maka ketika ada orang sakitnya lebih parah, itu biasanya diobservasi, diistilahkan dalam ICU agar supaya tidak disambangnya terlalu banyak. Karena kata dokter, saya juga pernah diinformasikan ketika sebagian dari keluarga saya yang sakit, kata dokter karena orang dari luar itu Pak kadang-kadang membawa virus, salaman dengan pasien-pasiennya tambah loro. Tapi saya ini dari Madura jauh-jauh ke sini Pak, ketika masuk rumah sakit tuh nggak boleh. Kadang jadi bertengkar dengan petugas itu. Padahal tujuannya petugas itu biar yang sakit tidak tambah parah dengan dijenguk. Tapi dasarnya orang yang menjenguk, yang nyambang itu dulurku, iki mbahku dan sebagainya, kok nggak oleh. Kadang-kadang seperti itu. Sing paling banyak nyambangi orang sakit di rumah sakit Surabaya utamanya itu adalah wong Madura. Wong Madura yang nyambang, masya Allah. Mesti bertengkar. Saya ini masih memilihnya, saya jauh-jauh. Ya nggak apa-apa lah. Kalau saya Pak datang ke suster-suster dokter itu, Bu, Pak, mohon maaf, mohon toleransinya karena mereka memang dari jauh. Mohonlah sedikit sebentar aja. Mohon maaf sekali karena memang etnis kami, kelompok kami biasanya ya seperti itu. Ya karena memang kenapa mereka? Ya karena dijejeli ilmu, harus nyambangi gitu loh. Sampai di rumah sakit tidak boleh. Memang secara medis Bapak Ibu, orang sakit itu kalau ditambah banyak orang yang nyambangi menjenguk, tambah loro kabeh karena nggak bisa istirahat. Ayo mau gimana? Yang nyambangi berdasarkan ilmu ini sunnah, katanya kitabnya ini sunnah nyambangi wong loro. Tapi ketika nyambangi gak boleh karena berdasarkan dengan pasiennya. Ya apa? Ya udahlah, minta toleransi ke orang-orang yang bertugas gitu. Tapi yang jelas kiai saya dulu menyatakan Bapak Ibu, setelah kita mendoakan orang yang sakit, bahasa Madura boleh, mudah-mudahan penyakitnya tidak sembuh Bu ya, terus wiswi. Setelah panjenengan mendoakan orang yang sakit, sampean kalau minta doa kepada orang sakit itu mandi Pak. Saya ulangi. Doanya orang yang sedang sakit kepada orang yang menjenguk itu mandi Pak. Coba sampean. Tapi jangan ujuk-ujuk belum mendoakan langsung sampai doa ya utangku dan jangan begitu. Jadi mendoakan dulu mudah-mudahan dia bersembuh insyaallah dah waras orang ini dibesarkan hatinya. Jangan diceritakan hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya, banyak yang diamputasi ditugel sikil dan sebagainya parah lebih. Jangan, berilah
harapan dan besarkan hatinya biar tidak sepaneng. Kalau sepaneng maka nanti gulanya naik, ikat sembuh-sembuh jadinya. Mau yang jantung berdetak, wah kemarin tetangga kita lu sakit sepulahnya pakai ring 5, sekarang udah mati. Wah ada sing sakit, jangan-jangan gilirannya adalah saya yang dibuang. Besarkan hatinya, doakan saja. Nah, kalau panjenengan bisa, ya doakan, minta doa kepada yang, ya sama-sama saling doa Mbak ya. Panjenengan mudah-mudahan cepat sembuh dan kita yang nyambang ini mudah-mudahan ya bisa diberi kesehatan. Mesti dah, amin, amin. Jadi apa fadilahnya atau keutamaan orang yang nyambang orang sakit seperti itu? Panjenengan yang nyambang orang sakit di rumah sakitnya atau di rumahnya, maka bagaikan Nabi menyatakan bagaikan panjenengan memetik buah surga. Sampai percaya tak bahwa buah surga ini di dunia ada. Dan bulan Ramadan kalau panjenengan memang ada yakin bahwa itu adalah buah surga, bulan Ramadan sampai makan siang Ramadan tidak membatalkan puasa, asalkan yakin itu adalah buah surga sungguhan. Ada cerita salah satu kiai di Pondok Sidogiri itu kedatangan tamu siang Ramadan. Assalamualaikum ya, assalamualaikum, tunggu. Disuguhi rambutan. Sepulang Ramadan siang-siang. Ayo sampai mana? Hei, kulo tadi poso ya. Masih aku poso ya, Pak. Ayo mana? Loh, iki puasa kok disuruh makan apa namanya rambutan nih. Tapi bilangnya kiai dari surga. Banget. Iki terus warga iki ya. Karena bilang terus warga, kiai ngambil satu makan, maka tamunya itu ikut memakan. Kamu boleh terus warga, gak batal posomu katanya. Jadi ya apa iya ya? Masuk siang Ramadan mulai rasanya rambutan itu nggak sama dengan rambutan di pegirian itu. Beda loh. Iki ternyata rasa itu sampai dibawa pulang ke rumah, makan apapun, minum apapun, rasa manisnya itu nggak luntur. 1 minggu belum luntur rasa itu. Bahkan sampai beliau meninggal pun lidahnya itu masih terasa buah tadi itu. Bentuknya buah rambutan, tapi rasanya beda. Tidak hilang-hilang, diminum tidak hilang, makan tidak bangun sikan hari, sikan minggu, bahkan sampai seumur hidupnya beliau itu tidak hilang rasa itu. Sampai meninggal rasa itu masih ada di lidah. Itu namanya buah surga. Kalau sampai yakin jalan-jalan ke pegirian, nantinya, Mbak ini buah surga. Pun sampai dahar nih. Iku promosi tester itu dimakan nggih batal. Kalau cerita nek soal niku disuguhi kali yai, "Ayo pangan enggak apa-apa itu swarga itu." Kalau kiai mau nyuguhi tak pangan ya. Bah nanti itu surga apa enggak, sing penting gak batal karena kiai yang bilang itu. Aku ya poso ya. Ayo monggo dipangan. Ternyata sampai seumur hidup rasa itu enggak hilang. Bayangan kita, lah mangke ya apa? Rasanya buah kurma surga, anggur surga, itu kayak apa Pak ya? Itu cuma rambutan kok, tapi bukan rambutan di pasar-pasar itu. Udah, jadi ini orang yang menjenguk orang sakit, kata Nabi, dia bagaikan memetik buah surga sampai dia pulang. Jadi berapa menit lah, katakan 20 menit sampai setengah jam katakan, itu saat panjenengan ada di rumah pasien atau sohibul musibah itu, maka panjenengan bagaikan orang yang memetik buah di surga pahalanya. Itu berarti dijanjikan panjenengan akan diberi buah surga tentunya di surga. Bisa jadi sejak di dunia panjenengan sudah diberikan ini buah surga. Itu bukti bahwa buah surga itu ada di dunia, tapi diberikan pada orang-orang yang tertentu. Seperti yang pernah diceritakan kemarin beberapa bulan yang lalu, Siti Maryam
ibunda dari Nabi Isa. Oleh Nabi Zakaria, beliau itu letakkan di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa sekarang yang sedang direbut, sedang berkecamuk dalam perang itu. Atau mengatakan Bethlehem. Bethlehem itu karena Nabi Isa lahir di sana. Orang Kristen bilangnya Baitul Lahmin, dikatakan rumahnya ada daging karena di sana tempat penyembelihan kambing-kambing ya, menurut orang Kristen. Maka dikatakan Baitul Muqaddas itu dikatakan Bethlehem, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, ada yang mengatakan Bethlehem kata mereka. Maka Sayyidah Siti Maryam itu setelah dilihat oleh Nabi Zakaria itu ada suguhan makanan buah-buahan. Anna laki hada, kamu dari mana gitu? Hada min indi rabbi dan sebagainya. Ini dari surga katanya. Ya buah surga. Itu berarti menandakan bahwa buah surga itu bisa turun di dunia. Akan tetapi anehnya seperti yang pernah disampaikan, buah itu hadir disuguhkan pada luar musimnya. Kalau sekarang musim durian Pak ya, boleh sampai pulang ke Madura sebelah kiri itu banyak durian dijual. Tapi kan gak seberapa nikmat kalau pada musimnya. Nanti kalau sudah di luar musimnya jarang durian, tapi panjenengan makan durian, wah itu nikmatnya sekali. Makan rambutan tapi di luar musim, makan mangga di luar musim, tepakak musim mangga kok ada mangga matang masa pohon, itu rasanya masih lebih nikmat daripada yang lain. Itu yang itu dalam Maret. Wal haji, nanti akan terangkan tentang jalannya bagaimana berangkat haji, pulangnya di jalan yang lain. Wal ghazwi, berangkat berperang, sekarang nggak ada, mudah-mudahan tidak ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti pemilu aman-aman saja. Milih nomor 1, 2, 3 terserah, tapi ojo sampai tukaran ya. Nanti ketika pemilu panjenengan masih tukaran, pemilu yang presiden yang kalah dan yang menang bergabung jadi satu sakontuan, panjenengan masih musuhan, itu supos rugi. Ya, padahal cuma rebutan 100.000 rupiah itu. Wal janazati wa nawiyah dan seterusnya. An Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu mugi-mugi ridho sapa Allah saking Jabir, qala ngendika sapa Jabir, ing pangandikan kana nabiyyu ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana tekalan ana apa yaumi idin dinu riyaya khalafa moko nulayani sapa Nabi at-tariqa ing dalan. Nabi kalau berangkat ke masjid mau melaksanakan Idul Fitri atau Adha, berangkat dan pulangnya jalan yang lain. Kalau di sini mungkin karena berkaitan dengan parkir, mungkin pulangnya pokoknya orang bola banteng Pak ya, sampai parkir di sebelah berani. Nanti pulangnya, nanti berangkatnya tadi lewat Sidotopo, pulangnya lewat mana gitu. Tapi dianjurkan berangkatnya lebih jauh, sedangkan pulangnya di jalan yang lain yang lebih pendek. Qauluhu khalafat tariqah, utawi dawuh Rasulullah yang berupa lafaz khalafat tariqah, yakni ngarepaken sapa Rasulullah, zahaba fi tariqin wa raja fi tariqin akhar. Budalnya di jalan itu, kemudian pulangnya dengan jalan yang lain. Artinya pulangnya dan berangkatnya disunahkan. Kalau sampai iling-iling Pak, ya katanya pengajian itu berangkat dan pulangnya harus jalan yang lain. Nah, tapi kalau sampai gak ingat ya budal pulangnya bersama tempat yang sama ya gak apa-apa kalau cuma sunnah kok. Hadis berikutnya wa Ibnu Umar, diriwayatkan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridone sapa Allah, anhuma saking Abdullah dan Umar. Jadi di zaman Nabi orang yang namanya Abdullah itu buahnya apa? Abdullah namanya Abdullah. Sehingga kalau karena banyak Abdullahnya maka di sini disingkat Ibnu Umar, saking Abdullah bin Umar. Kalau setelah Umar tidak ada wawunya berarti Umar bin Khattab.
Kalau setelah Umar itu ada wawunya berarti Amr yang lain. Jadi makanya di sini anhuma pakai anhu, bukan anhu tapi anhuma saking Abdullah dan Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Mana banyak Abdullah bin Mas'ud. Banyak Abdullah. Karena memang nama yang paling mulia di antara sederetan nama-nama yang dipakai di dunia ini adalah Asmaul Husna. Abdul Rahim, Abdul Rahman, dan yang paling utama adalah Abdullah. Asal disunahkan. Kalau dulu itu ada yang namanya wis kak kena wis namanya orang dulu sunnah diganti, enggak harus menunggu datangnya barokah. Sunnah. Jadi karena nama di dunia itu akan dipakai di surga nanti. Amin Allahumma amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi yakhruju iku metu ai minal Madinah di saking Madinah min tariqis sajarati saking dalan sajarah. Ini jalan dulu Pak, enggak ngerti kita ini. Sekarang ditandai di sajarah itu, panggonan sajarah itu ada masjid namanya Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah, Nabi berangkatnya sholat lewat jalan As-Sajarah yang sekarang di sini ada Masjid Dzul Khulaifah. Wa yadkhulu lan mlebu sapa Nabi min tariqin Mu'arrosi saking dalam Al-Mu'arros. Sekarang di Al-Mu'arros itu katanya ada namanya Masjid Mu'arros. Fa idza dakhala maqata kalian mlebu sapa Nabi Makkah ing kota Makkah, dakhala moko mlebu sapa Nabi minasaniyatil ulya dari jalan sempit. Asaniyah itu jalan sempit antara dua bukit. Ada jalan itu sempit yang tinggi minasaniyatil ulya wa yakhruju minasaniyatil sufla dan keluar dari celah atau jalan sempit yang sebelah bawah. Apa artinya? Berangkatnya jalan yang lain, pulangnya pun juga pulangnya dengan jalan yang beda. Artinya itu diantaranya kenapa kok harus atau disunahkan yang berangkatnya dengan jalan yang lebih jauh. Seperti tadi dikatakan bahwa karena dengan langkah demi langkah menuju tempat ibadah itu bernilai ibadah. Sedangkan pulangnya di sini dinyatakan pulangnya ke rumah itu tidak bernilai ibadah karena ibadahnya sudah selesai. Pun sampai eling-eling. Bukan hanya hari raya karena di sini dikatakan yang lain daripada yang disebut di muka. Berangkat di sini, dari sini masuknya lewat belakang, parkir belakang. Kemudian keluarnya dari sana juga, tapi kalau bisa lewat jalan yang lain, lewat kebun dalam, nanti pulangnya lewat. Itu disunahkan saja. Kalau nggak ada urusan, lek kaono udan sambil yang ngiyup aise. Ini kan sunnah, ya, jadi sunnah aja. Jadi rahasianya kenapa Pak? Nabi kok sejauh itu mengatur hidup kita? Kok sejauh itu Nabi memberikan contoh kepada kita? Agar supaya umatnya banyak pahalanya. Iya, Nabi itu selalu memberikan cara, walaupun umatnya banyak dosa, tapi Nabi masih memberikan cara agar supaya dosa-dosa yang dilakukan umatnya bisa ditebus dengan pahala-pahala daripada yang diamalkan. Jadi Nabi intinya menyatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Saking pinginnya masuk surga. Kecuali sing gak kelem ya wis gak kelem. Siapa yang gak kelem ya Rasul? Yang gak taat pada perintah berarti gak kelem. Ya udah gitu. Jadi satu bukti dan contoh bahwa Nabi memberikan satu cara setiap umatnya melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka Nabi selalu memberikan cara agar supaya dosa itu terampuni. Jadi ketika Nabi Muhammad diceritakan bahwa umat Nabi-Nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sedangkan Nabi Muhammad 63 kurang lebih dengan umat yang lain, dengan masyarakatnya, dengan umatnya. Sedangkan Nabi-Nabi yang terdahulu ada yang umur 1000 tahun. 1000 tahun Pak ya. Sekarang umur 50 umur 1 boyo wis
sambatan, asam aurat lah, kolesterol lah. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh ya 950 tahun umurnya. Jadi umur 500 seger lah. Sekarang umur 100 wis. Karena umurnya pendek, Nabi menyatakan ja'alta ummati aksarul umam ya Rasulullah. Engkau jadikan umatku umurnya pendek-pendek, gak sama dengan orang dulu. Orang dulu beribadah itu bisa 1000 tahun, bisa 1500 tahun. Dan sedangkan umat kita ya cuman hanya sebentar loh. Jadi ya apa ini ya Rasul ya Allah begitu. Istilahnya wadul Nabi Muhammad itu agar supaya diberikan cara. Hal yang lebih utama, akhirnya Nabi Muhammad diberi oleh Allah, maka Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Yang satu malam itu khairun min alfi syahr. Semalam lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Kalau panjenengan menangi satu Ramadan berarti sampai seperti umur 83 tahun. Kalau bertemu 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, maka ya 830. Kalau panjenengan sing sepuh-sepuh berarti 20 tahun, 20 Ramadan berarti sudah lebih panjang dari umurnya Nabi Adam. Itulah Nabi Muhammad SAW. Selalu memberikan cara kepada umatnya agar supaya Allah pusako kabeh. Sing dosa-dosa diampuni. Ada lagi pernyataan begini, man qala la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan panjang, la ilaha illallah, keluar dosanya 4000. Jadi kalau sampai memimpin tahlil, coba langsung autoritatif, la ilaha, jangan begitu. Tapi la ilaha illallah 4000 dosa hilang itu. Kalau 3 kali 12.000 dosa. Itu cara Nabi memberikan jalan kepada kita agar supaya umatnya banyak pahalanya tentunya di surga. Jadi masih banyak hal-hal atau contoh-contoh yang lain bahwa Nabi Muhammad itu selalu memberikan cara kepada kita dengan cara yang ringan, enteng, tapi pahalanya banyak. Itu jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang sempurna kita nanti, dan mudah-mudahan mati kita semua dan keluarga-keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang, dan mendapatkan sahabatul rahmah dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala wa nasibis salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.